Kecelakaan terjadi di Kota Semarang yang melibatkan antara truk kontainer dan motor yang terjun dari flyover Yosudarso. Gibran akan revisi harga tiket Solo Safari setelah mendapatkan banjir keluhan dari pengunjung. Jalan rusak di Winong Pati telan satu korban pada Kamis 23 Februari 2023. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Kecelakaan terjadi di Kota Semarang pada Senin siang. Sebuah truk kontainer dan sepeda motor terjun dari flyover Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Kecelakaan terjadi di saat truk yang mengalami selip dan oleng ke kiri menyinggol pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Inilah kondisi truk kontainer yang mengalami kecelakaan di Jalan Yosudarso pada Senin siang. Sebuah truk tersangkut di flyover Pelabuhan Tanjung Emas Semarang setelah sebelumnya mengalami selip ban. Peristiwa kecelakaan berawal dari truk bernomor polisi H8136QC yang dikemudikan oleh Imam, melaju dari Pantai Cipta hendak menuju ke Jepara, dibarengi dengan hujan melanda di wilayah Kota Semarang. Sang sopir hendak menyalip kendaraan di depannya dengan berpindah jalur dari kiri ke kanan, tiba-tiba mengalami selip. Sopir truk yang berusaha mengendalikan laju truknya tidak mampu berbuat setelah truk yang dikemudikan mengalami oleng ke sebelah kiri dan terjun dari flyover Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jadi saya salip gini Pak, saya posisi di jalur kiri, terus nyalip mau ambil jalur kanan, langsung tak tahu selip mau lompat jalur kanan, jadi saya putar 3 lingkaran, mayu ke kiri terus saya kondisi tidak bisa. Itu kondisi truk muatan atau gimana? Kosong dari depo Pak. Itu bagus Pak, cuma posisi hujan selip itu jadi tidak bisa. Saya waktu itu ya sadar kondisi, tidak panik, tidak apa. Truk kontainer yang mengalami kecelakaan tersebut juga menyenggol seorang pengendara sepeda motor yang melintas. Hantaman truk mengakibatkan pengendara dan sepeda motornya juga ikut terjun dari flyover. Meski dalam kecelakaan tidak ada korban jiwa, namun pengendara motor bernama AW mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dua kendaraan yaitu truk trailer dan sepeda motor, di mana truk trailer itu melaju dari arah barat, arah Banteng mau ke arah Kaligawe. Diduga saat mendahului dari sebelah kiri kendaraan di depannya sama-sama truk terjadi selip. Waktu itu cuaca hujan deras sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, kemudian oleng ke kiri bersamaan di sebelah kirinya ada sepeda motor sehingga terjatuh. Kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dan pengendara sepeda motor tersebut kini sedang dalam penanganan Satlantas Polrestabes Semarang. Upaya evakuasi pun akan segera dilakukan dengan mendatangkan kren untuk mengangkat truk dan kontainer yang tersangkut di flyover. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Di luar dugaan banjir sempat surut pada akhir Januari 2023, kini mulai meninggi pada akhir Februari. Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi. Para warga terdampak diketahui akan menerima bantuan sembako. Hal ini telah dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Pati dengan Dinsos dan pengurus Porpri. Pasang surut banjir masih jadi masalah di Kabupaten Pati. 11 desa di Pati hingga kini masih berjibaku dengan banjir. Sebaran banjir ini menimpa kecamatan di Sukolilo, di Desa Kasihan, Dukuh Poncomulyo Desa Gadudero, kemudian kecamatan Gabus di Desa Banjarsari, Desa Minto Besuki, Desa Kosean, Desa Tanjang, dan Desa Babalan. Kemudian di Kecamatan Pati Kota, banjir tersebar di Desa Gajah Mati dan Mustoko Harjo, disusul Kecamatan Dukuh Seti di Desa Banyutowo dan Desa Dukuh Seti. Variasi ketinggian banjir mulai 20 hingga 50 cm.
serta ketinggian air yang merendam sawah mencapai 2 meter. Para warga yang wilayahnya terendam banjir memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Meski begitu, hal ini sangat mengganggu aktivitas mata pencaharian yang dominasi sebagai petani. Pihak BPBD kini telah berkoordinasi dengan camat yang wilayahnya terendam banjir untuk melakukan pendataan jumlah warga yang aktivitasnya terganggu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendataan berdasarkan nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, nantinya dapat dipersiapkan pasokan bantuan sembako untuk mensuplai kebutuhan pangan para warga. Kami selanjutnya nanti bersama dengan Dinas Sosial dan didukung juga oleh pengurus Korpri Kabupaten Pati, kita akan memberikan bantuan sembako untuk warga yang terdampak banjir. Ini baru kita data karena memang diupayakan bantuan itu tepat sasaran, jadi nanti ketentuannya itu sekarang di dalam memberikan bantuan itu tetap tidak hanya jumlahnya saja tetapi harus tepat sasaran dengan istilahnya by name, by address, dan by NIK. Menurutnya, pendataan ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan BPBD dapat mengantongi data yang jelas. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kopri yang kini mengantongi 500 paket sembako dan Dinas Sosial juga yang telah mengantongi 200 paket beras. Jikalau jumlah ini belum mencukupi, pihaknya akan berkoordinasi kepada Dinas Ketahanan Pati dan Bulog untuk membantu penanganan masyarakat yang terkena dampak banjir. Dalam hal ini, masyarakat juga diimbau untuk menghubungi bidan desa terdekat jika mengalami keluhan kesehatan seperti gatal-gatal dan meriang. Penanganan banjir memang tak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Namun seluruh stakeholder dari hulu ke hilir harus aktif bersinergi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Lubang di Jalan Alternatif Winongpati kami selalu menelan korban. Untuk itu, warga yang dipelopori oleh Karang Taruna setempat berinisiatif untuk menguruk lubang tersebut. Jalan Alternatif Winongpati Duko Botok, Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong menelan korban. Pada Kamis lalu terjadi kecelakaan antara sepeda motor Supra dengan sebuah mobil Avanza. Pengendara sepeda motor dengan inisial BI merupakan salah satu siswa SMP asal Desa Bringin Wareng, Kecamatan Winong. Mulanya BI dan temannya melintas dari arah barat ke timur, kemudian hendak menghindari jalan berlubang namun justru oleng. Nahas dari arah barat, mobil Avanza yang ditumpangi oleh perempuan menyambar keduanya. Peristiwa ini mengakibatkan luka serius dan hilangnya nyawa satu pengendara motor. Korban kemudian dimakamkan pada Kamis malam. Menyikapi hal tersebut, Karang Taruna Desa Botok berinisiatif untuk menguruk lubang tersebut. Dan hari ini juga menguruk jalan berlubang lain di daerah Desa Botok. Hal ini cukup menjadi kewaspadaan daerah setempat dan pengguna jalan. Banyak jalan berlubang akibat banjir dan curah hujan tinggi membuat was-was para pengguna. Itu jalan PU dan arah pasar hewan ke Kumpul Sari itu banyak yang berlubang, Mbak. Jadi kemarin yang setelah terjadi kecelakaan itu ada pemuda Karang Taruna itu berinisiatif nguruk ditimbun sama Padas Limestone itu ya, kebetulan kemarin kan ada pengurukan jalan juga. Penanganan terkait jalan rusak di Kabupaten Pati sebetulnya menunggu waktu yang tepat. Jika curah hujan tinggi, membenahi jalan justru akan membuang anggaran. Ya, kita ini tadi yang saya sampaikan, semua jalan rusak ini memang dengan kondisi cuaca seperti ini kan tidak langsung bisa eksekusi. Nunggu saat yang tepat lah, betul ya. Saat nunggu yang tepat dan memang kita menyesuaikan dengan anggaran. Pihaknya terus bersinergi dengan para kepala desa untuk dapat membangun sarana infrastruktur jalan di desa-desa. Seiring dengan agenda sosialisasi bantuan keuangan dan sarana prasarana perdesaan, diharapkan desa dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Penanganan jalan rusak tentunya terus diupayakan, namun tentunya menunggu waktu dan anggaran yang ada. Apabila diuruk dan turun musim hujan, pasti akan membuang anggaran. Sementara anggaran cukup terbatas dan masyarakat diminta untuk terus bersabar sembari menunggu cuaca kondusif. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kota Solo masih menunggu hasil drawing atau pengundian grup terkait kepastian Stadion Manahan Solo menjadi lokasi final Piala Dunia U20 tahun 2023. Piala Dunia U20 akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023, di mana salah satu lokasi yang akan digunakan adalah Stadion Manahan Solo. Sejumlah fasilitas mulai dibenahi guna menyambut turnamen sepak bola antar negara tersebut. Namun kepastian berapa pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, hal itu masih belum bisa diketahui lantaran masih menunggu hasil drawing atau pengundian grup yang akan dilakukan di Bali pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Stadion Manahan juga harus bersaing dengan daerah lainnya, seperti Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Gelora Sriwedari Jakabaring di Palembang, di mana stadion tersebut juga berpotensi menjadi tuan rumah final Piala Dunia U20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo, Rini Kusumandari juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan renovasi agar dapat selesai tepat waktu. 31 Maret di Bali, hasil dari drawingnya akan ketahuan. Kita ke ketempatan yang Bapak penyisian kah atau yang semifinal, nanti final itu nanti setelah drawing. Kalau venue-venue itu dilihat peluangnya sama semua, Bu, untuk menjadi venue final. Ya. Banyak ada prioritas mungkin Solo, Jakarta. Ya pastinya lah GBK juga lebih bagus ya, BPK, Jakabaring ya itu juga bagus. Ya, karena kan semua juga di refurbishment, direnovasi oleh Kementerian PUPR.
supaya kita juga siap jadi bisa final di sini lah. Doakan aja bisa tercapai lah, bisa final di Kota Solo. Menurutnya, progres yang sudah dilaksanakan dalam renovasi Stadion Manahan sudah mencapai 68%. Selain itu, Rini juga menjelaskan bahwa rumput lapangan masih di tahap menunggu tumbuh, di mana nantinya akan di top dress. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini, Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini? Pemkot Solo akan merevisi harga tiket dan makanan di Solo Safari. Hal itu menyusul banyaknya protes dan keluhan dari pengunjung usai pergi berwisata di Kebun Binatang Solo Safari. Kebun Binatang Solo Safari sudah dibuka sejak 2 minggu lalu. Sejak dibukanya Solo Safari hingga sekarang, banyak pengunjung yang berdatangan. Namun tak sedikit pengunjung yang mengeluhkan saat masuk ke dalam Solo Safari. Bahkan keluhan-keluhan tersebut disampaikan ke Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka lewat media sosial. Keluhan tersebut mulai dari tiket masuk, harga makanan dan minuman yang dinilai mahal hingga satwa yang belum komplit. Pengunjung juga tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Menanggapi keluhan pengunjung, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akan merevisi hal tersebut. Gibran mengatakan bahwa semua kalangan masyarakat bisa masuk ke dalam Solo Safari. Apabila restorannya dinilai mahal, Gibran menegaskan nantinya akan disiapkan food court. Iya. Untuk masalah harga tiket, harga makanan nanti kami revisi lagi, kami evaluasi ya. Tapi sekarang kan masih soft opening. Iya. Kalau target pasarnya memang menengah ke atas ya Mas? Ya semuanya bisa, harapannya semua bisa masuk. Kalau restorannya dikira mahal,
itu kan nanti kita lagi nyiapin food court ya, ditunggu aja. Ada Nanti- disiapin food court kok, tenang aja ya. Berarti Segala masukan, segala kritikan kami tampung semua. Tenang woy, ada food courtnya ya. Gibran menjelaskan bahwa Taman Safari Indonesia tengah membangun food court sebagai pilihan bagi para pengunjung untuk menikmati kuliner di kebun binatang tersebut, di mana harga makanan dan minuman di food court nantinya akan lebih terjangkau. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang sudah 37 tahun berdiri namun keluhan akan kualitas air masih saja dilontarkan oleh para pelanggan. Dalam hal ini, Bupati Kendal Diko Ganinduto berharap ada respon cepat terkait keluhan tersebut. Hiburan dan juga doorpress sebagai wujud syukur 37 tahun. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Perumda Air Minum ke-37, Bupati Kendal Diko Ganinduto meminta kepada seluruh masyarakat agar selalu memberi kritik dan saran yang membangun. Diko menekankan bahwa perusahaan milik Pemkab Kendal ini selalu memberikan pelayanan terbaik. Apalagi saat ini sudah mencapai 97.000 pelanggan yang meningkat dalam setahun terakhir dan sudah selayaknya apa yang menjadi keluhan segera ditindaklanjuti dengan cepat. Ya, pesannya bisa terus meningkatkan pelayanan, terus berinovasi, merespon cepat segala permasalahan yang ada di masyarakat karena selama ini aduan-aduan itu masih tetap ada. Tentunya juga mudah-mudahan di 2023 ini salurannya semakin banyak lagi, bisa menjangkau daerah-daerah khususnya yang memang masyarakat masih membutuhkan air bersih, dan itu menjadi PDAM mudah-mudahan menjadi solusi dalam memberikan pelayanan terhadap air bersih di Kabupaten Kendal. Sementara itu, Sunanto selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Panguripan mengatakan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-37 tahun ini, pihaknya sudah menyediakan layanan respon cepat berupa 1 unit mobil. Untuk kegiatan Hari Ulang Tahun PDAM yang ke-37 ini ditempatkan di Meleri, di lapangan Sambung Sari, tanggal 26 Februari 2023. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, diantaranya yaitu kegiatan internal, yaitu lomba-lomba pindah air, lomba karaoke, lomba badminton, dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar, yaitu penanaman pohon 1037 di wilayah Pelantungan. Puncak acara HUT ke-37 Perumda Air Minum Tirto Panguripan ditandai dengan jalan sehat, yang mana jalan sehat ini diikuti oleh 6.000 pelanggan hingga menghadirkan hadiah utama berupa umroh ke Tanah Suci. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Usai dilantik pada Minggu 26 Februari 2023 lalu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kendal mengajak pemerintah kabupaten untuk bersama-sama membangun Kendal menjadi lebih baik. Acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal pada masa khidmat 2023 hingga 2028 secara langsung dilantik oleh Kiai Haji Amin Syahid Husni dari PBNU pada Minggu 26 Februari 2023 lalu, yang bertempat di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, pelantikan secara langsung dipimpin oleh Kiai Amin Syahid Husni dengan melantik pengurus NU Kabupaten Kendal, yaitu Kiai Haji Dainal Royan yang menjabat sebagai syuriyah. Sedangkan untuk tanfiziyah dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Mustamsikin dan sekretaris dijabat oleh Haji Abdul Said serta jajaran pengurus yang lainnya. Ketua PCNU Kabupaten Kendal, Kiai Haji Mustamsiin mengungkapkan pihaknya bersama tim akan langsung tancap gas dengan agenda pertama yakni pendidikan kader. Pihaknya mengungkapkan bahwa ke depannya akan segera membuat program-program yang nantinya bisa membawa dampak yang lebih baik dan maju dalam kepengurusan PCNU yang ada di Kabupaten Kendal. Selain itu, pihaknya juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membangun Kendal secara bersama-sama. Laksanakan pengkaderan. Itu untuk siapa, Pak? Untuk semua warga Nahdli.
tapi secara bertahap. Dari mulai tingkat cabang, MBC, ranting sampai kepada masyarakat umum. Kalau kolaborasi dengan Pemkab bagaimana Pak? Oh iya, kita harus sinergi dengan Pemkab. Kita akan jalan sinergi program Pemkab, akan kita dorong, akan kita dukung secara bersama-sama. Jalan bersama-sama, yang jelas kita akan membangun Kendal secara bersama-sama. Turut hadir dalam acara pelantikan PCNU, Bupati Kendal Diko Ganinduto, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, dan Kiai Haji Makmum Mahfud dari DPW Jawa Tengah, segenap Forkompimda, serta para tamu undangan lainnya. Bupati Kendal Diko Ganinduto mengucapkan terima kasih lantaran selama ini terjalin sinergi yang baik antara Pemkab Kendal dengan PCNU Kabupaten Kendal. Diko berharap sinergisitas yang sudah terjalin baik ini bisa terus ditingkatkan untuk mensukseskan visi dan misi dari Pemkab Kendal di bawah kepemimpinannya. Apa yang sudah menjadi kontribusi daripada PCNU yang Kendal ke depan dengan mulai yang kedua ini bisa masuk ke jelas tentunya kita sangat amat penting untuk kita bisa bersama-sama mensukseskan visi-misi, melaraskan visi-misi, menyatukan visi-misi agar kita bisa fokus bersama-sama berkolaborasi membangun. Dalam hal ini, Pemkab Kabupaten Kendal telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada NU untuk tetap bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan NU dan Kabupaten Kendal pada khususnya. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.